Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau ke tempatnya atau base camp Sumar Adi Wijaya, salah satu YouTuber horor. Nah, kalian kalau kenal siapa beliau, please komen di bawah. Dan akan ada keseruan apa aja sih? Tetap stay tune di video ini ya. Yuk, ikutin. Bapak manajer mau kemana, Pak? Kita mau berangkat ke base campnya Umang ya, sama Besok Pagi Channel. Widih. Mantap. Nih Umang nih. Halo. Lagi main-main nih. Iya, kabar baik, Mang? Alhamdulillah. Baik, oke. Kita cus. Gerbek studio Umang. Aduh, ada tas keril. Studioan. Jadi pendek. Ada ini sponsor hoodieku. Iya nih. Dia yang ngehubung. Apa disorot? Jangan dong. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Setengah Sayap, dimana di samping gue ini ada YouTuber yang sedang naik daun. Dia YouTuber horor, cerita tentang kisah horor pendakian, yaitu Sumar Adi Wijaya. Betul sekali. Nah, Maksudnya. nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau cerita horor pendakian, boleh hubungin Umang. Nanti IG-nya akan gue cantumin ya. Nah, Mang, Oke, Mamilda. di channel gue ini gue nggak mau ada cerita horor-horor. Oke, Nggak ada. oke. Tapi kita tentang cinta yang mungkin menurut lu lebih horor dibanding Iya juga sih, bener ya? Bener sih, iya. Lebih Iya. horor kayaknya. lebih horor dibanding cerita sebelumnya. Di sini gue ada 5 pertanyaan, Mang. Kurang lebihnya nih gue kayak mau tahu pendapat lu aja nih. Pertama, sebelumnya udah pernah ngerasain pacaran kan? Udah, Pasti dong. pasti dong. Nah, menurut lu nih, Mang, apa pendapat lu tentang cewek yang nembak duluan? Cewek yang nembak duluan. Iya. Menurut gua, ini dari segi pandang gua mbak ya, Iya. sebagai Umang gitu kan. Betul. Jadi gue nggak sependapat ya kalau Mm-mm. cewek itu nembak duluan gitu. Oke, Mm-mm. misalkan beranggapan bahwa cowok itu mempunyai harga diri yang lebih tinggi gitu kan. Mm-mm. Toh nggak ada salahnya juga sih mbak. Mm-mm. Misalkan ada cewek yang nembak duluan, karena sebenarnya cewek nembak duluan ataupun cowok nembak duluan juga nggak ada masalah ya. Nggak masalah. Karena ya mbak, sebenarnya satu titik sih mbak, Apa? di gengsi. Gengsi. Gengsi itu menurut gue bikin kita tuh mikir, Mm-mm. oh kayaknya nggak pantas gitu kan. Mm-mm. Toh jangan kan nembak cewek main di rumah cowok juga kan, Iya. kayaknya nggak pantas dah, itu Iya, ke gengsi. betul. Tapi coba hilangkan rasa kegengsian itu ketika kita suka sama seseorang, walaupun kita backgroundnya sebagai cewek gitu. Ya udah toh ngomong aja gitu kan, bahwa gue suka sama nih, suka nih. Tapi banyakan juga cewek beranggapan, ya gue kan cewek, ngapain nembak duluan kan gitu Betul, tuh. betul. Jadi kebalik laginya ke argumen masing-masing tuh. Iya. Soalnya kan nggak ada aturan juga kan, maksudnya Nggak ada. aturan dalam artian cewek ini harus nembak duluan, nggak juga, kecuali cowok yang menafkahi istrinya gitu. Nah, baru ada aturan tuh kan. Iya, Nah, ada. mungkin lebih ke gengsi sih, Betul. gengsi. Jadi lu nggak masalah ya kalau ditembak cewek duluan. Nggak masalah, Oke. nggak masalah. Next, pertanyaan selanjutnya. Gue deg-degan. Padahal dia pembawa channel horor, Iya. tapi dia deg-degan ya. Oke. Nah, patah hati terdalam apa yang pernah lu alami, Mang? Patah hati sebenarnya kalau terdalam tuh nggak ada mbak ya. Hmm. Kalau terdalam, kalau misalkan putus ya udah putus. Oke. Nggak gue pusingin gimana misalkan gue harus ngemis-ngemis lagi gitu kan. Toh gue juga ketika saat masa perkuliahan juga kan bisa dibilang pacaran juga nggak terlalu dalam artian ya gue lebih baik
nongkrong, lebih baik gue ke himpunan gitu, lebih baik gue ya naik gunung gitu. Jadi bisa dibilang selama perkuliahan itu nggak punya pacar atau apalah, karena memang saat itu gue coba fokuskan ke organisasi. Betul. Gue coba jalin relasi gitu sampai akhirnya nanti ya gue ngerasain sendiri dampaknya sekarang nih gue berorganisasi, karena ya akibat tadi apa patah hati yang terdalam itu dia tuh. Jadi untuk patah hati ya nggak terlalu dalam banget sih mbak, tetap putusin gue nyari kesibukan sendiri udah. Iya, bisa gue simpulin lu mencari kesibukan sendiri biar tidak terlalu terbawa perasaan Nah, melo-melo gitu betul. kan. Patut dicontoh ya guys. Betul. Jangan ada deh yang melo-melo sampai akhirnya berujung bunuh diri. Nah gitu. itu kan banyak banget mbak, apalagi Makanya, sekarang beredar Instagram kan, Nah, ada yang bunuh diri lah, ada Iya. yang sampai viral saat itu rumah ceweknya dilemparin bom molotov. oh iya. Ada, Oh, iya, ada iya. gara-gara diputusin. Bener-bener. Lima molotov itu menurut gue udah under banget lah otak pemikirannya tuh. Ya gila gara-gara cinta kan, Betul. bisa dibilang kayak gitu. Mending cari kesibukan, siapa tahu kesibukannya bisa jadi cuan. Betul. Iya Patut dicontoh ya guys. Nah oke Mas, next. Pernah nangis karena cewek nggak? Belum. Ya. Belum. Karena nyambung sama yang lu Yang pernah patah hati dalam iya itu. betul. Oke. Next. Nah Mang, biarpun lu tidak mengalami patah hati terdalam, tapi lu pernah dong patah hati atau mengalami kisah putus, ya kan? Apa yang bisa lu ambil dari hal itu? Hal itu Ketika lu putus, apa yang bisa lu ambil? mungkin lebih mungkin basic banget ya, sabar mbak ya, basic banget tuh kan. Ya lu sabar lah, sosok kuat padahal mana ya. Kenapa dapetin Jadi nangis? hikmahnya mbak ya, hikmahnya dari putus itu ya mungkin tanda kutip adalah dia bukan jodoh kita atau sering ngatur-ngatur kita, karena kan gue juga nggak mau kehidupan gue tuh diatur gitu, apalagi ya gue sukanya melalang buana gitu kan, dengan gue suka berorganisasi, otomatis satu organisasi itu ada cewek ada cowok ya kan. Jadi hikmah yang diambil lebih ke apa ya? Gue coba ngembangin biar otak gue mikir nggak dapet. Jadi kan Hikmah dari lu patah hati itu gitu, dari putus elunya apa yang bisa diambil? baru apa ya? Sebat dulu biar menginspirasi. Contohnya mbak. Ini jadi cerita gua nih. Enggak, contohnya. Misalnya ketika putus, oh ya sudah, karena emang tidak berjodoh, beda karakter, yang satu posesif, yang satu lu termasuk orang yang Iya. relasi kemana-mana, dan menghambat karir lu. Oke. Jadi inti dari hikmahnya itu ketika putus gitu mbak ya, yang pertama mungkin itu bukan pasangan kita atau jodoh kita gitu kan, dan kita juga harus bukan niat, percaya terhadap ya jodoh juga nggak akan kemana gitu kan. Dan itu gue rasakan sendiri. Terus juga yang ketiga bahwa gue nggak mau diatur gitu kan, apalagi yang satunya pengen jalan-jalan ke mall kan gitu mbak. Terus gue ke hutan dengan jorok dengan begini, dengan waktu yang nggak terbatas gitu kan. Dan ya seiring dengan berjalannya waktu gitu kan, dari rentetan kehidupan ya manis asam pahit kita telan semua tuh mbak, sampai akhirnya berujung manis ya, karena mungkin lebih ke karakter aja sih mbak. Jadi usahakan teman-teman semua mendapatkan pasangan gitu ya, atau pacar gitu, satu pemikiran, satu prinsip. Itu aja sih. Terakhir Mang. Tapi kembangin lagi nggak apa-apa mbak, misalkan durasi kurang. Oh enggak sih, gue nggak mau lama-lama juga sih di YouTube mah. Oke nih Mang, terakhir, kedepannya hubungan seperti apa yang lu inginkan? Kedepannya hubungan apa yang seperti gue inginin ya? Ya mungkin yang sekarang gue jalanin dari tahun 2017 gitu kan sampai di detik 2021, berarti udah sekitar berapa tahun? 2017 4 tahunan. Ya gue merasakan sendiri ketika satu frekuensi gitu kan. Terus hubungan untuk apa sih namanya kedepannya gitu kan, ya gue udah punya planning untuk nikah lah gitu, kayak Mamila juga kan, pengen juga gue kan. Amin doain aja teman-teman semua di tahun-tahun ini ya, di tahun-tahun ini. Nah terus yang kedua apa sih untuk planning atau schedule ya, untungnya alhamdulillah mbak supporting daripada pacar kita sendiri gitu kan, atau pasangan kita sendiri. Ya gue bergerak
di YouTube gitu kan, dia support. Terus juga ketika gue di masa PHK bukan malah memojokkan gue, lo harus kerja, lo harus juga, terus kapan nikahin gue, enggak, dan situ saling support. Akhirnya ya coba sukanya di mana gitu kan, sukanya gue di sini, tekunin. Nah, jadi kayak seakan-akan tuh kayak izin orang tua juga mbak. Ketika di SMA orang tua, terus oke nih kita di SMA orang tua, tapi ketika pasangan kita apa yang ngedesak, pasti ada pikiran, ganjel ketika bikin konten, mikirnya ke sana-sana. Ketika lagi sibuk atau lagi main, pasti ada pikiran, pasti pasangan gue kenapa ya. Terus juga nggak ngeplong aja gitu mbak, ada rasa tertahan, tapi nggak feel free. Betul, nggak feel free banget gitu ketika nongkrong. Nongkrong nih raga di tongkrongan, pikirannya nggak tahu kemana nih. Pasti itu soalnya gue udah merasakan gitu. Ya seperti itu aja sih mbak untuk planning ke depannya. Ya untuk terdekat ya nikah itu sih, nikah, dan semoga di YouTube gue ini sebagai pekerjaan bukan sampingan gitu. Iya, amin. Kita doain aja yang terbaik untuk umurnya. Amin. Di sini kalau menurut gue lu open minded sih orangnya, betul. Dan gue setuju gitu, dalam pasangan ada keterbukaan di situ. Jadi kita mau kemana aja saling support. Di situ atas dasar percaya. Jadi nggak ada tuh yang namanya netting atau lu kemana posesif kayak gitu. Karena kalau kita saling mendukung nih, insya Allah maju gitu. Ada jalannya mbak. Ada jalannya. Pusing bareng. Iya. Bener gue pernah ngerasain pusing bareng, gimana nih caranya nih gimana. Ya itu sih saling support. Dan alhamdulillah ya seiring berjalannya waktu gitu kan mbak ya, gue bisa memetik buah hasilnya itu. Tinggal mungkin eksekusinya aja nih. Eksekusi ya tadi lebih sampai kapan kita pacaran mulu kan mbak, pasti kita punya target untuk nikah gitu kan. Apalagi kalau udah nikah kan pasti punya rasa kebahagiaan tersendiri, dan pastinya harus bener-bener punya susunan planning, dan gue juga udah nyusun planning itu mbak. Gimananya, jadi ketika kita nggak bingung nanti habis ini apa ya, habis ini apa ya, nanti habis ini apa. Alhamdulillah punya planning tersendiri gitu. Bagus itu. Kalau gue punya saran, carilah pasangan yang benar-benar bisa menjadi partner. Betul. Partner. Karena gini, ketika sudah ada pasangan yang bisa menjadi partner, kedepannya tuh akan enak gitu. Mau izin kemana enak, karena sama-sama saling ngerti, sama-sama saling open minded gitu kan. Jadi ke depan easy going, jadi ada aja gitu jalan. Betul. Ketika naik gunung misalkan kan, gue naik gunung ya, walaupun bukan sama dia nih, ya udah, naik gunung berapa hari, gunung mana, sama siapa aja, udah, terus turun gunung biasa. Biasanya itu mungkin lebih ke open minded. Iya, open minded gitu kan. Jadi saling percaya juga. Mungkin misalkan dia bukan seorang pendaki gunung, mana ngizinin gua. Kan gitu, ketika naik gunung pasti ada ceweknya nih, pasti apa ini di sono, pasti kan. Mungkin karena basic kayak pasangan gue juga pendaki gitu kan ya, mungkin udah punya bayangan juga kan ya, dia juga naik gunung bukan foto-foto sama cewek itu, mencari-cari ya seperti itu, support. Itu aja Mang, terima kasih kesediaannya sama-sama sudah masuk di channel gue. Nanti di obrolan ini akan tayang di podcast Spotify, kalian bisa cari di Setengah Sayap, bisa dengerin gratis. Dan terima kasih Mang sekali lagi. Sama-sama Bang Yuda. Sudah mau mengeluarkan pendapatnya tentang relationship. Mungkin nanti dari sudut pandang Yuli. Oke. Yuli. Bisa gue bilang dia partner lu? Oh iya. Partner gua. Oke, nanti dari Yuli. Teman-teman, terima kasih sudah kembali menonton channel ini di podcast Setengah Sayap. Dimana di samping gue sekarang sudah ada Yuli, dimana Yuli ini bisa gue bilang sebagai partnernya Umang atau yang punya YouTube channel Sumar Adi Wijaya. Iya, benar sekali ya. Yo, gue mau nanya beberapa pertanyaan sama lo. Siap. Partner lo ini kan pendaki gunung. Iya, jelas. Ya kan? Nah, gimana pendapat lo kalau misalnya partner lo ini mendaki gunung sendirian tanpa lo? Sendiri tanpa gue? Nggak apa-apa sih, Nggak masalah. ya karena apa ya, mungkin karena
kadang nggak bisa ikut juga karena bentrok dengan waktu gitu kan. Ya oke aja sih, nggak masalah ya. Nggak ada tuh yang namanya pikiran netting atau kayak gimana gitu. Enggak sih, kayak udah saling percaya aja gitu ke dianya. Nah, kedepannya nih yo, misalnya lu sudah, katakanlah sudah terdaftar di catatan KUA, Yep. atau menikah, masihkah Anda mengizinkan Sumar Adi Wijaya untuk naik gunung tanpa lu? Kalau udah tahu jelas teman-temannya gimana juga nggak apa-apa, dan kayaknya gue bakal usahain buat ikut juga deh. Oke. Berarti gue bisa simpulin kalau sudah menikah gue harus ikut gitu. Iya. Ya gitu nggak sih? Iya dong. Kenapa? Karena ada perbedaan nih sebelum dan sesudah. Perbedaan gimana tuh? Sebelum menikah ya lu fine aja gitu, tapi setelah menikah lu harus ikut gitu. Ya. Kenapa? Iya, balik lagi kalau nanti ke fisik sih ya. Kalau mungkin sekarang kayak lagi sehat banget kayak gini, nafsu buat naik gunung kan kayak masih menggebu-gebu lah. Tapi kalau balik lagi nanti kalau fisik gue kayaknya kurang nggak bisa gitu ya, ya sama kayak sekarang aja, ngelepas aja. Jadi ketika sudah menikah tetap lu ikut. Ya kalau emang nggak pas waktunya tetap nggak bisa juga sih, nggak. Oke, jadi fan aja lah ya. Fan aja. Nah oke, next nih. Yo, menurut lu nih, gimana pendapatnya kalau misalnya, kan yang gue tahu partner lu ini adalah orang yang beraktivitas kemana-mana, mobile. Iya. Misalnya tanpa lu dia mobile sana sini, terus nggak sempet nih ngabarin, gue lagi di gunung, gue lagi di konten apa segala macam. Apa yang lo lakukan? Misalnya apa yang ada di pikiran lo gitu saat itu? Karena kan pasangan itu kalau misalnya ketahuan, oh dia kerja, oke, ada di kantor. Tapi kan kalau misalnya pasangan lo ini lumayan yang mobilitasnya tuh tinggi gitu, apa yang ada di pikiran lo? Dari dulu sampai sekarang masih belum pernah tahu gimana kayak gitu ya, nggak dikabarin. Tapi kayaknya nggak bakal mungkin sih bakal kayak gitu. Kenapa? Selalu apa-apa tuh bilang gitu, kayak nanti bakal sibuk loh, kayak untuk berapa jam, dan ya gue ngerti gitu. Oke tuh guys, berarti gue bilang lo ini atas dasar percaya. Iya, kepercayaan sih, baik lagi kepercayaan. Kedepannya yo, lo tuh mau hubungan yang akan hubungan bagaimana yang lo inginkan untuk kedepannya bersama partner lo ini? Hubungan yang akan baik-baik aja dan ya sampai tua nanti, saling percaya, saling terbuka, dan nggak ada yang diumpet-umpetin lah, intinya kayak gitu. Transparan ya? Iya, transparan siap. Oke, mungkin itu aja yang gue tanya sama Yuli. Ya. Terima kasih Sama-sama Kak. sudah menjadi narasumber di podcast Tengah Sayap ini. Gue doain semoga jalan ke depan Amin, sama amin lancar. ya Allah, amin. Planning nikah ada? Ada dong Kak. Kapan? Jelas. Kalau bisa sih 2022 nanti. Oke, jangan undang-undang ya. Asia, tenang aja. Itu aja mungkin Yul yang bisa gue tanya, karena ini pendapat gue ya sebagai orang luar atau bisa dibilang netizen yang melihat kalian berdua. Menurut gue nih kalian ini sama-sama saling support. Umang konten kemana-mana tuh ada lu. Ya. Lu bener-bener jadi supportnya dia gitu. Pertahanin itu, semoga kedepannya lancar. Amin. Amin. Dan ya balik lagi kayak yang pernah gue bilang sama Umang, kita itu hidup nyari partner. Iya benar banget. Ya kan? Buat sharing, buat sharing, sampai. betul, sampai bisa bertahan awet sampai tua nanti. Iya. Dan semoga harapan lo itu terkabul. Amin. Amin. Nah, guys, yang kayak gini nih justru patut dicontoh, saling percaya, terbuka, transparan. Jangan yang ada posesif, lu di mana, bla 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 segala macam. Capek sendiri sih Kak kalau kayak gitu. Betul. Capek sendiri pasti. Jadi patut dicontoh, petik yang bisa diambil, dan menurut kalian kalau ada yang buruk, ya jangan yang diambil. Siap. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di narasumber selanjutnya.